Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah jawaban dari pertanyaan apakah selalu redup ya ketika kita menggunakan pola servis belah jalur. Jadi servis belah jalur ini saya sampaikan hanya mencari istilah yang pas saja. Belah jalur karena memang dari rangkaian seri kita paralel, dari pabrikan seri paralel ya kita paralel lagi. Ini belah jalur, fungsinya yang pasti saudara-saudara dari servis kayak gini memang ada kelebihan dan ada sedikit kelemahan. Kelebihannya servis pola seperti ini cepat, nyaman dan mudah ya, tanpa harus mengeluarkan lampu pun kita bisa melakukan servis dengan hasil kualitas yang lumayan awet. Nah, apakah senantiasa redup yang kita lakukan modif belah jalur? Gimana Mas? Enggak ya. Saya jawab, jawabannya tidak selalu. Jadi ada beberapa catatan ya ketika kita membelah dengan misalkan mati satu, kebanyakan memang mengalami penurunan, agak redup sedikit. Karena apa? Karena yang pasti ketika dibelah jalur kayak gini ampere mata lednya semakin kuat, 2 kali lebih kuat dari pabrikan. Jadi bawaannya misalkan ini 300 mA, begitu dibelah jalur menjadi 600 ya, karena menjadi 2 jalur dan sama-sama separalel. Jadi untuk LED tertentu, misalnya LED alumini ini yang diparalel dengan yang biarkan seperti yang pabrikan, jauh lebih terang yang paralelan ya, apalagi di pedesaan seperti ini. Kalau jam segini ini hampir nggak kuat nyala saudara-saudara, hampir nggak kuat nyala, hanya pernu. Nah ini nyala teman, maaf ini nyala ya, seperti itu nyalanya, itu sangat-sangat redup. Kalau siang voltase up dia akan bisa terang, itu utuh dari pabrikan ya, utuh dari pabrikan. Tersorot lampu saya, jadi dia nggak bisa nyala terang. Ini harus dimodif dengan modif belah jalur. Dengan modif belah jalur seperti ini. Dengan modif belah jalur ini dia akan sangat terang. Mengapa? Saya jelaskan dulu, saya bandingkan dulu dengan yang ini, nanti baru saya jelaskan alasan hitung-hitungan voltase saudara. Voltase bawaan pabrikan sama voltase yang tersedia dari PLN di jaringan. Kalau dengan pola belah jalur seperti ini terang, apa awet, apa kuat ya, siang hari pun akan kuat ya. Ini kalau di kamera nyalanya bergetar seperti ya, tanpa elko, tanpa trafo. Cuman kalau langsung dilihat di sini ya sudah halus ya. Tapi kalau di kamera kelihatan getar seperti itu, terang banget ya. Terang, dan dalam hitungan menit pendinginnya ini, heatsinknya ini juga akan panasnya juga cukup lumayan menyengat ya, maksimal. Mengapa ini bisa terang dan mengapa ini enggak terang? Jadi jumlah voltase pabrikannya ini terlalu tinggi saudara. Satu mata LED-nya ini 18 volt. 18 volt kali berapa? Satu serian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 180 ditambah berapa? 1, 2, 36. 180 ditambah 18 ditambah 36 sama dengan 216 volt. Kalau voltasenya 216 volt dari jaringan PLN, dia baru maksimal. Nah, baru maksimal. Karena apa? Secara pabrikan dia sudah hambatan. Jadi setrum voltase dari PLN pun dimaksimalkan pun nggak akan bisa ngangkat voltasenya ini, kurang. Tapi dengan pola belah seperti ini, yang semestinya 216 di pola seperti ini menjadi separuhnya. 216 separuhnya berapa?
108 volt. Ya, ini 108. Satu sisi 108. Satu sisi 108. Kok enggak jebol, Mas? Enggak. Karena apa? Kapasitas ampernya cukup kuat, saudara-saudara. Ini sangat kuat. Ya. Dan kemampuan IC ini enggak mampu untuk menjebol ampere, daya tahan ampernya di sini. Jadi akan kuat maksimal. Hanya ketika nanti pemakaiannya terus-menerus dan tanpa pendinginan yang bagus, dia lama-lama juga akan rapuh juga. Apanya yang rapuh? Mata LED-nya ini. Jadi itu ya, saudara-saudara. Terus ini yang 40 watt. Ini cukup simple. Terkadang untuk pedesaan, pedalaman, dikit modal baru mulai itu kurang stok komponen, kurang stok spare part. Maka cara ini yang paling efektif, yang paling nyaman daripada Anda harus modif driver. Ya, modif driver, ya, apalagi Anda belum mengamati setiap watt itu driver itu modifan watt ampere yang keluar setaranya berapa belum sempat mengamati, hanya asal. Ini ya kurang maksimal ya. Walaupun aman tapi nyalanya tetap tidak akan maksimal. Cara ini paling mudah, paling murah, cepat, tidak harus bongkar tutupnya ya, cukup langsung di permukaan. Apalagi kelihatan seperti ini ya. Elko-elkonya masih bagus, komponen yang lain masih bagus. Begitu dicek pakai alat pengecek masih bagus outputnya, ya langsung aja eksekusi pakai pola bedah jalur seperti ini, pecah jalur ya. Bedah jalur atau pecah jalur. Itu ya, saudara. Jadi yang pasti ampernya menjadi lebih kuat. Kalau nyalanya ya lebih terang. Kalau yang alumini, kalau yang ini karena memang bawaan kurang dari semestinya, ampere drivernya lebih kecil, maka untuk mendorong ampere yang lebih besar terkadang mengalami penurunan. Jadi tetap akan agak kalah, redup sedikit ya. Jadi inilah cara yang paling aman, paling efektif ya dari beberapa cara. Apa bisa dibuat terang, Mas? Bisa sekali ya. Mau dibuat agak terang ya modif lagi di drivernya ini, di resistor masukannya tadi. Nah, di modif situ dikurangi 0, sekian ohm dari hambatannya ini, artinya harus memaralel dengan R yang sifatnya menurunkan dari R bawaan ini. Ini standarnya misalkan 1,5 atau 1 ohm, maka dibuat 0,8 ohm baru maksimal lagi. Nanti kalau hanya menggunakan pendingin ini dikhawatirkan panasnya akan sangat menyengat ya. Panasnya akan maksimal kalau terangnya maksimal itu. Dan yang tidak kuat adalah mata LED-nya lagi. Kecuali Anda ngasih dobelan pendingin 2 kali ya. Pakai pendingin yang lebih besar atau LED yang mati yang sama 40 watt didobeli ya, itu akan lebih maksimal. Ini casingnya sampai pecah seperti ini. Karena apa? Pengaruh panas yang sangat ya ini. Itu ya, Mas, Pak, dan siapapun teman-teman yang sedang memantau ya. Ini saya jelaskan. Untuk alumini sekali lagi dia wajib pecah jalur kalau mau terang. Bagi pemirsa yang menggunakan, silahkan dicoba di tempat Anda tanpa modif belahan, dan silahkan dicoba nanti bedanya seperti apa. Kalau di perkotaan saya nggak tahu, mungkin bisa terang atau ingin, tapi ini jam maghrib ya, hampir nggak mampu menyalakan ini. Ini habis maghrib, mungkin 15 menit lagi mau isya ya. Nggak kuat menyalakan yang tanpa pecah jalur untuk LED alumini ini. Untuk LED alumini ini nyalanya cuman pernuk-pernuk, bahasa Jawanya itu apa, remang-remang. Remang-remang itu lumayan, ini di bawah remang-remang. Seperti itu. Seperti apa ya ini ya, seperti kita ngecek apa itu, ngecek LED AC itu dengan satu tegangan itu, jadi 4 piuk semuanya itu ya. Oh, kelihatan semuanya seperti itu nyalanya, kurang apa ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja ya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin menguatkan ampernya, silahkan untuk diparalel, udah pasti kuat ampernya. Kalau ingin terang ya
dikuatkan drivernya. Drivernya bisa dimodif atau pakai watt yang di atasnya sedikit. Ya, misalkan yang kita jumper itu 18 watt seperti ini, ya, dikasihlah driver menggunakan driver 20 watt atau 23 watt, nanti akan maksimal terangnya. Cuman ketika Anda tidak melakukan pendinginan yang maksimal juga dikhawatirkan ya wong ini cepat rusak, sudah rusak apalagi ditambah panas yang berlebih nanti akan cepat mati juga. Jadi ya teman-teman, mohon maaf sedikit yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat harapan saya, dan semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas servisan kita. Kualitasnya meningkat, kepercayaan user meningkat, toko kita juga akan semakin berkembang, makin mendapatkan kepercayaan, makin mendapatkan pelanggan yang semakin banyak dan semakin loyal. Itu semoga sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.